Ibnu Qayyim al-Jauzi muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang sering dinisbatkan kepada kelompok Wahabi. Walaupun Ibnu Taimiyah seorang ahli thariqah. Thariqah beliau adalah thariqah Qadiriyah. Dalam kitab Ar-Ruh ada 21 masalah berkenaan dengan ruh. Sebagian kita akan berbicara ini. Yang pertama, ta'riful amwat bi ziyaratil ahya. Ta'riful amwat bi ziyaratil ahya. Orang yang sudah meninggal mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup. Bukan hanya ketika ziarah kubur, pada hari ini pula yakin seyakin-yakinnya almarhum Kiai Haji Abdul Aziz ikut bersama dengan kita. Alhamdulillah, beliau melihat putranya membaca Quran. Ilmu yang beliau ajarkan berbekas dan akan melanjutkan perjuangannya. Almarhum melihat sahabat beliau Kiai Atep nggak mampu membaca selawat karena kecintaannya kepada beliau. Beliau juga melihat sekarang saya sedang berdiri tersenyum. Kiai Rusdi, teori doang belum praktek gitu. Ini yang sering beliau ucapkan materi. Kiai teori doang sih, kapan prakteknya? Mungkin sekarang dia ngomong begitu, Kiai Rusdi. Saya bilang Kiai, ilmu itu ada 3 kategori. Ada yang harus teori dan praktek. Itu ilmu qiraah yang Kiai kuasai. Orang belajar tajwid harus pakai prakteknya. Ngafal nazom asatidiyah tapi gak prakteknya gak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua, cukup praktek, gak harus teori. Syukur-syukur tahu teori. Kalau gak tahu teori, insya Allah bisa asal praktek. Apa itu ilmu malam pertama? Ini pengantin nih, kata Kiai Hari abis ini disewain nih. Siapa? Mumpung. Orang yang pengantin gak perlu baca kitab Ukulujen. Fibayani hukuki zaujen yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Perlu nggak? Orang pengantin baru nggak perlu baca buku yang India itu tuh. Saya pura-pura nggak tahu saya. Ini hatam nih, Dokter Ucup hatam nih. Saya pura-pura nggak tahu. Nggak perlu. Yang penting teori, cari lubang yang benar. Itu doang tuh. Setelah dapat udhuluha bisalamin, udhuluha bisalamin abidin. Masuk bisalamin pelan. Abidin baru mendapatkan rasa aman, sakinah wa anzalallahu sakinah. Allah turunkan ketenangan. Asal disalamin dengan ucapan salam. Itu ilmunya, teorinya gak perlu. Syukur-syukur tahu. Istri gak perlu tahu nih bagaimana menghadapi hidung. Hidung pendek. Gak perlu. Udah praktek tahu dong. Lu bayar. Yang ketiga Kiai, ilmu itu cukup teori, nggak perlu praktek. Syukur-syukur praktek. Kalau nggak praktek pun nggak apa-apa. Apa? Pertama, ilmu anatomi. Anatomi tubuh binatang, kita meneliti tubuh binatang kerbau, kita nggak harus mempraktekkan bagaimana kerbau makan, nggak usah. Yang kedua, ilmu astronomi perbintangan, gak perlu kita pergi ke langit.
Dan yang ketiga ilmu poligami. Ya Allah, kata Allah nih tawarin. Ilmu poligami cukup teori, nggak perlu praktek. Illa man istata'a ilaihi sabila. Jadi almarhum sekarang beliau melihat kita semuanya tersenyum bahagia. Yang kedua adalah inna arwahal amwat tatalaqa wa tatazawwar wa tatazakkar. Kata Ibnu Qayyim, ruh orang-orang yang sudah meninggal itu saling ketemu, saling ngobrol. Dalilnya apa? Ma'allazina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasalihin. Orang-orang yang saleh, termasuk saudara kita, sahabat kita almarhum Kiai Haji Abdul Aziz, dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Apalagi kita dapat jaminan ruh ikhwan yang sudah ditalkin dan sudah mengamalkan zikir la ilaha dan berpegang kepada guru mursyidnya, maka ketika ruh keluar akan dihantarkan bukan ke alam barzah tapi fi maq'adi sidqin inda malikin. Gak mampir sama Abah, gak mampir. Ruhnya kayak Abdul Aziz gak mampir ke barzah walaupun sedetik. Terus kemana fi maq'adi sidqin inda malikin, ketemu dengan Abah Anom, ketemu dengan Abah Sepuh, ketemu dengan Syekh Abdul Qadir, ketemu dengan Syekh Bahaudin An-Naqsabandi, ketemu dengan baginda Rasulullah. Ibnu Qayyim dia cerita, ketika Sufyan bin Uyainah Amirul Mukminin fil hadis meninggal dunia, salah satu muridnya berjumpa dengannya. Ini yang cerita Ibnu Qayyim al-Jauzi yang jadi pegangan orang-orang Wahabi. Ketika bertemu dengan Sufyan bin Uyainah dalam mimpinya, ditanya, "Guru, apa yang telah kamu dapatkan setelah ruh keluar dari tubuhmu?" Apa kata Sufyan bin Uyainah? "Saya sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW." Maka inilah tuhfatul mukmin. Maka ketika ada ikhwan yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Menghaturkan suka kita, bukan duka kita. Di sini senang, di sana senang. Almarhum sedang bahagia ketemu dengan Syekh Abdul Basir, karena beliau seorang ahli qiraah, demen diketemukan tergantung apa yang dia suka. Maka dalam pikiran saya almarhum Haji Udin lagi mojok memberi bidadari. Udah ketemu dengan Abah mojok aja. Yang ketiga adalah inna arwahal ahya tatalaqqa bi arwahil amwat fil manam. Tatalaqqa. Terkadang ruh orang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan ruh orang yang masih hidup. Allah yatawaffal anfusa hinna mautiha wallati lam tamut fi manamiha ila akhir ayat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan inna arwahal ahya wal amwat tatalaqqa fil manam. Ruh orang yang meninggal dunia dan ruh orang yang masih hidup terkadang ketemu dalam mimpi. Mimpi itu bukan berarti tidur. Apa? Ketika sudah menghilangkan diri kita, sudah fana, maka bisa bertemu dengan ruh orang-orang soleh. Inilah untungnya kita punya guru mursyid, melakukan robito. Ketika kita melakukan robito, maka Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah saya sudah
bukan saya, ini karya Abah 38 kisah dalam 38 kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Ini karya Abah. Kalau yang benar-benar, yang kelompok itu karya Abah, saya sedang robitoh kuat dengan Abah. Tapi kalau ada yang kesalahan, mungkin saya lagi mikirin Kiai Lukman, Kiai Hari. Kalau mikirin Kiai Lukman, Kiai Hari, bawaannya Jahaya itu. Jadi kalau ada yang jelek itu saya. Tapi kalau yang bagus itu robitoh dengan guru mursyid. Ketika kita robitoh dengan guru mursyid, dianterin kita. Dianterin. Bagaimana memahaminya, alhamdulillah dengan robitoh beliau. Jadi buku saya ini ada dua tafsir, tafsir zahir dan tafsir sufi. Tafsir zahir mengartikan memahami suatu ayat secara zahirnya saja. Dengan izin Abah, dengan keberkahan Abah, yang referensi yang saya pakai adalah Ummahatut Tafasir. Buku induk daripada tafsir. As-Suyuti Ad-Durrul Mansur, Ibnu Jarir At-Tabari, Tafsir At-Tabari, Al-Kassab Syekh Zamakhsyari, Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya. Setelah itu tidak berhenti sampai di situ, memahami cerita ini dari segi ilmu tasawuf. Kitab Al-Isul Bayan, Lataiful Isyarat dan lain sebagainya. Seperti yang tadi Abah Jagat menceritakan, kalau ingin sesuatu tidak usah nanya kepada makhluk, tapi tanyalah kepada Allah. Dengan bagaimana caranya zikir. Ini ada dalam ayat wa 'allama Adamal asma'a kullah. Kalau dalam tafsir zahir hanya membahas Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Semua nama-nama dikuasai oleh Nabi Adam. Nanya apa saja Nabi Adam tahu. Bahkan Al-Qurtubi yang menceritakan malaikat menguji Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tidur, dia terbangun, di sebelahnya ada seorang wanita. Gak pernah ketemu dia sama Hawa. Gak pernah ketemu, gak pernah kepikiran. Cuman Allah tahu. Walaupun Nabi Adam di sorga sendirian, beledak, ngomong. Kenapa Nabi Adam sepi? Di sorga aja sepi, apalagi di dunia. Mana yang belum mikir? Ketika dia bangun, ada Siti Hawa. Kata malaikat, ya Adam, siapa orang di sebelahmu? Nabi Adam gak pernah tahu, gak pernah lihat. Tapi wa 'allama Adamal asma, Allah ajarkan Nabi Adam segala keilmuan. Langsung mulutnya menjawab, itu Siti Hawa, itu Hawa. Kenapa namanya Hawa? Karena segala sesuatu, karena diciptakan dari sesuatu yang masih hidup. Karena Hawa hayat, diciptakan dari sesuatu yang hidup. Dari mana? Dari tulang rusuk. Apakah kamu sakit? Kalau saya sakit, maka semua suami akan galak sama istrinya. Gitu. Kenapa? Karena setiap istri diciptakan dari tulang rusuk suaminya. Maka silakan periksa sebelum nikah, rusuknya 2 atau 3 yang hilang. Kalau 3, dia 3. Itu secara itu saja. Wahai Adam, apakah kamu mencintai Hawa? Ya, saya mencintainya. Kata malaikat, hai Adam, hai Hawa, apakah kamu mencintai Adam? Saya tidak cinta. Ngomong gitu loh. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, itulah karakter perempuan dari dulu sampai sekarang. Suka menyembunyikan perasaannya. Termasuk kejadian malam Jumat pasti diam. Kabuan toel. Di dalam tafsir sufi Lataiful Isyarat yang ditulis Abu Qasim Al-Qusairi yang punya kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah.
Beliau bertanya bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam. Coba Bu, Nabi Adam semuanya tahu bagaimana Allah mengajarinya. Hai Adam, ini sorban, apalin. Hai Adam, ini jam, apalin. Kapan selesainya? Betul apa betul? Adam bisa mengerti berbagai bahasa, bagaimana mengajarinya. Kata Abu Qasim Al-Qusairi, Allah hanya memasukkan satu nama Allah, disebut dengan Ismul A'zam, dimasukkan ke dalam dirinya. Itulah proses talqin. Setelah itu dibersihkan hatinya, itulah sofaul qalbi. Ketika hatinya sudah bersih, maka ilmunya segalanya akan masuk kepadanya. Inilah disebut dengan ilmu ladu. Silakan nanti kalau perlu baca yang lengkap. Yang keempat, yang terakhir, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, tanfa'ul amwat bihayatil ahya. Orang yang meninggal bisa memberikan kemanfaatan bagi orang yang masih hidup. Orang yang meninggal, orang yang sudah berpulang ke rahmat Allah, memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Kita masih mendapatkan kemanfaatannya, keberkahannya dari Abah Anom. Alhamdulillah. Kita masih mendapatkan keberkahannya dari Abah Sepuh, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khatib Sambar, Syekh Wajikan, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, sampai kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi mereka tidak bisa menjadi murabbi, memberikan bimbingan kepada kita secara terus-menerus. Mereka memberikan manfaat, iya, tapi mereka tidak bisa memberikan bimbingan terus-menerus. Tarbiyatul munasibah. Pendidikan itu harus yang terasa. Maka kata Syekh Abdul Qadir, lihat dalam kitab Sirul Asrar, wajib orang yang masih hidup mencari pembimbingnya yang masih hidup. Tidak boleh merasa dirinya dibimbing orang yang sudah meninggal, kecuali orang-orang tertentu. Dia disebut dengan ahli sil, mendapatkan bimbingan. Ketika zamannya Baba Samas mendapatkan bimbingan dari berbagai mursyid, Syekh Ali Kulal tidak mendapatkan itu. Beliau mendapatkan langsung dari Baba Sam. Ketika Baba Samas berpulang, maka seluruh mursyid membimbing Syekh Ali Kulal. Syekh Bahaudin ngikutin Syekh Ali. Begitu pula sekarang. Ketika zaman Abah Anom, datang Nabi Khidir, datang Syekh Abdul Qadir ke Abah tidak mau mendengarkan. Yang Abah dengarkan perkataan dari Abah Anom. Yang Abah ikutin apa yang dilakukan oleh Abah An. Walaupun Jibril ngajarin dia dengar, yang didengar hanya ketika Abah An berpulang, maka Abah mendapatkan fasilitas, mendapatkan bimbingan semuanya. Kita jangan ngaku-ngaku, saya udah gak perlu lagi dengan Abah. Emang apa? Saya dibimbing sama Sunan Kalijaga itu. Bukan Kalijaga, Kalimalang. Harus, bahkan Pak, lihat dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir ngomong gini, ifham in kunta min ahli fahmi. Pahamin ini. Kenapa? Mungkin pada waktu itu banyak yang ngomong, saya nggak mau berguru dengan Syekh Abdul Qadir, saya sudah berguru dengan Syekh Ma'ruf Al-Karhi, saya sudah berguru dengan Junaid Al-Baghdadi, saya nggak perlu Syekh Abdul Qadir. Maka kata Syekh Abdul Qadir, ifham, pahamilah. In kunta bin ahlil fahmi. Kalau kamu punya otak bisa memahami ini. Keras atau enggak? Kalau kamu punya otak, pahamilah. Jangan sembarangan. Maka orang yang sudah meninggal dunia sudah masih memberikan manfaat kepada kita semuanya. Apa dalilnya?
Dalam buku saya jelaskan wa ammal jidaru wa kana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih. Ada tembok yang sudah hampir rubuh, rumah hampir rubuh. Rumah siapa? Punya 2 anak yatim. Lalu direnovasi oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa. Caranya bagaimana? Berbeda ulama. Ada yang dibongkar, lalu dibangun. Ada yang cuma dipegang doang, langsung berdiri. Kayak ibu-ibu. Dipegang doang. Nabi biar gak serius-serius banget. Padahal itu ini gara-gara ada ini soalnya. Ada apa? Ya. Anak yatim. Apa anak yatim itu? Orang yang bapaknya sudah meninggal. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi kalau manusia yatimnya bapaknya meninggal, itu namanya anak yatim. Kalau binatang yatim yang meninggal siapa? Ibunya. Bukan bapaknya, tapi ibunya meninggal, maka anak binatang itu disebut yatim. Kenapa? Kalau kita melihat ayam, nggak pernah bapaknya ngikut di angon-angon. Ya kan? Kadang ibunya doang, bapaknya malah kaum baru. Makanya bersyukur gitu. Saya sih kalau inilah luar biasanya ibu, ini luar biasa. Luar biasanya ibu yang muda, maka jangan sakitin ibu. Setuju? Kalau anaknya masih kecil anaknya kecil SD, TK yang pentingnya belum benar, bapaknya meninggal dunia, tinggal ibunya doang, anaknya 10, ibunya doang 1, keurus atau enggak? Kayak ayam. Tapi sebaliknya, anaknya masih kecil-kecil nih, ibunya meninggal duluan, bapaknya doang. Kira-kira? Benar ini luar biasa. Maka boleh di dunia yang dipuji bapaknya. Anaknya siapa? Bapaknya disebut. Kita nggak kenal dia siapa, ibunya si Abdul Qadir. Nggak disebut namanya. Tapi dibagi Allah dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Contohnya siapa? Hamalathu, ibunya hamil, bapaknya wa arda'athu, ibunya nyusuin, bapaknya di hadapan Allah itu luar biasa. Walaupun di dunia yang dikenal bapak, tapi hakikatnya maka seorang sahabat datang, ya Rasulullah, siapa yang harus saya berbuat baik? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu disebut 3 kali, bapak disebut, ibu 3, bapak 1, bapak. Diulangi lagi ibu ya, diulangi. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut, ibu 3 kali, bapak 1, bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.